Dia akan buat misi bantuan ke Kuala Langat hari ini. Kuala Langat, Ulu Langat, mana-mana lah, saya pun tidak pasti. Dia orang akan bawa dia pergi mana buat misi bantuan. Kita akan pergi Kulim hari ini. Saya akan isi barang dekat Subang, antar pergi Kulim. Saya sekarang ada dekat Selayang. Sekejap lagi saya akan start lori. Sama-sama kita start lori itu. Lori itu sekarang ada dekat Selayang, saya dekat area Rawang sini. Saya biasa pagi-pagi saya start, saya biarkan pintu terbuka dulu biar udara masuk. Kalau tempat luas macam ini, tapi kalau bukan tempat luas, tak perlulah pintu dia terbuka. Oke, setelah dia start, kawan-kawan boleh tengok tadi beberapa posisi dia hidup enjin. Sebenarnya step tu bukanlah besar sangat. Biasa kita parking lori satu malam, kita kena cek dulu bahagian enjin, bahagian depan lori, tayar. Bukan dia terus datang lori terus start macam tu, bukan. Dia kena cek semua satu round lori semua. Lampu pastikan semua cantik. Radiator punya air, minyak hitam dekat sana, minyak brake dekat sini. Pastikan tu semua cukup, baru start lori. Okey, baru betul. Ini datang-datang terus start. Aduh. Okey, kawan-kawan jangan buat macam itu. Kalau boleh, setiap kali pagi-pagi nak start lori, setiap kali itu juga cek. Hari-hari kena cek. Bukan satu minggu satu kali, bukan. Hari-hari kena cek, hari-hari kena buka bodi tempat. Sebab kita ini kenderaan berat, bergerak. Hari-hari dia bergerak, hari-hari kita tidak tahu apa yang terjadi dekat depan lori apa semua. Itulah kita kena cek hari-hari. Okey. Okey, kita akan terus pergi Subang jalan. Isi 308 antar ke Kulim. Jom. Jadi ada ya, saya gostan balik ya. Pusing balik ya, kawan siap. Halo, nanti call balik. Halo, Sian. Saya sudah sampai tol lah, macam mana? Ya, nanti antar video itu apa? Nanti you antar video semua. Operator ada call tadi. Bukan tak mau dengar dia cakap. Kadang-kadang mau cerita dengan dirang. Tidak semestinya dia kata tak jadi itu betul. Kadang-kadang dia kata tak jadi, dia mau tarik masa lambat sikit saja. Itu
punya operator, siapa-siapa pun operator, dia kata tak jadi. Tapi kadang-kadang tengok-tengok petang tu sudah boleh si. Dia orang mau tarik masa panjang sikit, mau kasih grazing lah, mau cek lah, itulah, inilah. Dia takut lah lori awal-awal sampai. Itu bisi baru beli, saya tahu. Ya, you tengok you tak mau bayar dia dulu separuh Sekarang you tarik sajalah tu mesin sampai Kulim. Bila sampai Kulim, nanti you bagi tahu dia mesin ada mau prepare sikit, you datang repair, baru saya mau. Iyalah, baru you bayar habis. Iyalah. Tak apalah kalau macam tu. Okey. Tak jadi kawan-kawan. Dia punya mesin dia sudah masuk air dekat sana. Wah. Macam tu Oh, dia call lagi. Kita sama-sama dengar. Ya. Jadi sekarang itu enjin penuh air lah, tak boleh isi lah. Oh, itu jarum keluar semua air lah. Minyak hitam cabut lah. You angkat video sikit, gambar, kasih saya tengok. Saya mau bagi saya punya bos. Takut dia fikir kita main-main saja kerja hari ni. Saya sudah sampai tol sini. You bagi tahu dia. Okey, sian. Kawan-kawan, saya baru mau keluar sini. Tadi saya sudah sampai sana. Belakang saya ghostan lagi. Sebab saya punya kawan ni ASEAN. Dia kata jangan datang. Mula-mula dia punya operator call. Saya tidak dapat jawab. Saya mau terus tekan. Tapi dia sekejap lagi dia sudah ASEAN call. Bila ASEAN sudah call, dia kata jangan mari dulu. Itu dia punya mesin 308 yang nak ke Kedah kan, sudah masuk air dekat sana. Ada nak pergi Kedah Kulim. Sebenarnya saya ada planning, saya mau pergi Kuala Kangsar, jumpa saya punya mentua dekat sana. Semua sudah lari planning. Sebenarnya saya mau bawa saya punya isteri dengan anak-anak. Saya nak hantar dia orang pergi sana. Tapi nasib tak ada berapa baik Tak apalah kawan-kawan. Okey, ini macam saya akan cukupkan panjang video ni. Alang-alang saya sudah buat video dari tadi dan sampai sekarang sudah buat penggambaran. Saya akan kongsikan sedikit sebanyak pasal saya punya lori. Okey, dekat mana mau cek minyak hitam, dekat mana mau isi angin tayar, okey, macam mana itu mau ikat brake, saya boleh kongsikan sedikit. Mau kasih dia turun dia punya belon dekat sana. Sini ada Swiss semua. Lagi serba sedikit lah. Ini lori Sinamax Kenya, Sinamax punya lori yang saya bekerja ni. Ini dia punya lori ini semua. Saya kongsikan sedikit lah. Kawan-kawan, jangan marah kawan-kawan, kita dapat pergi Kulim. Tapi saya kasih cukup video ni untuk kawan-kawan. Okey? Jom terus kita tengok dekat luar bahagian tempat cek minyak hitam. Kita terus turun bawah. Sudah pusing, kunci mati, itu kunci. Saya akan kongsikan sedikit pasal lori ni. Okey, kalau mau cek minyak hitam, angkat saya dia punya bonet ni dekat sini. Kita cek minyak hitam dekat sini. Saya percaya kawan-kawan yang bawa scannya memang tahu. Dekat sini. Mau top up minyak hitam dekat sini. Ini dia punya dipstick, memang panjang, surba Volvo. Memang panjang. Saya tidak mau kasih kotor saya punya tangan sebab saya tidak pakai sarung tangan. Tarik saja serupa kereta. Kawan-kawan bawa kereta, kawan-kawan tahu kan macam mana mau cek. Dia panjang ini. Satu depa, memang panjang. Dia punya dipstick. Cek minyak hitam dekat sini. Biasa pagi-pagi kalau kita mau start engine, kita kena cek ini dulu. Ini minyak hitam. Selepas tu air. Okey, air bukan saja dekat sini. Memang kalau lori sudah lama tak nampak sebab kesan-kesan dia punya air ada leaking. Lagi ini sudah lama dia punya spare tank dia sudah jadi kuning.
Kasih penuh saja. Dia kata dekat sini ya, sampai dekat sini saja. Tapi tak apa, kita mau kasih penuh saja sudah cukup. Tangan pun sudah kotor, sorry kawan-kawan ya. Dia memang ada leak sebab saya tidak ikat kuat dia punya ni. Saya macam ni saja. Bagi dia punya tekanan keluar. Kalau saya tutup kuat, semua pipe kadang-kadang pecah bila saya naik bukit. Tidak perlulah, tidak perlu kuat. Bagi dia gas keluar sikit. Sudah. Dia punya apa brake dekat sini. Minyak brake, minyak clutch dah dekat sini. Tuang sini. Minyak brake dan minyak clutch dia sekali. Okey kawan-kawan, minyak brake dan clutch sekali. Apa lagi kawan? Ini power steering punya minyak ada power steering punya pump ada dekat sini. Nak tambah dia punya power steering pump dekat sini. Memang susah. Scania ni Volvo dengan Scania dia suka sangat buat tertapuk dia punya untuk top up minyak minyak power steering ni. Tapi saya buka juga. Mau buka ni memang susah, tapi mau top up lagi susah. Dekat sini. Pasang balik. Dia macam ni, dia getah saja. Dia getah saja. Dia sudah masuk dekat dalam penutup dia tu. Kasih dia tekan kuat sikit. Dia sudah kunci dekat sini. Dia punya ada longkang dekat sini. Dia getah biasa saja. Okey. Dengar dah kawan-kawan, boleh dengar dia truk macam tu. Macam tu. Okey, kita tengok bahagian belakang ni. Belakang frame bawah. Kalau kita mau ikat brake, kita pastikan enjin hidup. Enjin hidup, handbrake semua kita kasih lepas. Okey. Handbrake semua kasih lepas. Lepas tu kita pusing dekat sini 19. Kasih ikat saja. Okey, kasih ikat saja. Biasa kalau foreman dia ikat sampai habis, lepas tu dia buka 2 kali. Kalau macam saya tak macam tu. Saya ikat saja habis. Ikat habis agak-agak dia sudah sentuh, tak boleh pusing lagi. Buka sikit je buka. Semua brake saya buat macam itu. Foreman dia buat macam itu sebab dia takut jam. Kita sudah jam, kita paksa jalan juga. Kalau dia buka siap-siap 2, memang tidak akan jam ya. Macam tu. Kalau driver lori kebanyakannya abang-abang saya aja dekat sini. Ikat saya habis saja yang dekat sini. Ikat habis. Jangan ikat habis sampai ikat betul-betul. Tak apa. Tak mau dia ikat habis. Sudah agak-agak sampai. Sudah cukup. Jangan risau. Dia tidak akan jam ya. Kalau dia jam, kita buka balik. Belakang pun sama juga. Dia punya brake. Dia punya brake dekat belakang pun sama juga. Saya kira mau masuk dekat dalam ni. Dia punya brake chamber sama saja. Macam apa frame mover punya. Dia ada skru dia punya ball ada 19, ada 22. Yang macam saya pakai ini 19. Yang dekat belakang sana pun 19 juga sama. Dia punya bunda ni. Dia ikat dah. Kita cerita lagi. Dia ikat dekat sini. Dia sudah ikat dekat sini. Ini pun dia punya sub dekat sini bersambung dengan brake drum dekat sini kan. Dia akan pusing tau. Dia boleh pusing tau. Okey, tak apa. Saya kasih kawan-kawan tengok. Enjin sekarang dia tengah tarik handbrake. Saya kongsikan sedikit untuk kawan-kawan. Saya punya spana kan. Dekat sini letak. Dekat sini ada spana semua kena standby kita driver lori. Spana semua cukup. 10.000 ada. 19 ada dekat sini. Sekarang handbrake tarik. Tak mau. Kita lepaskan handbrake lagi. Pastikan enjin hidup. Sekarang angin ada lagi. Saya tidak perlulah hidup enjin sebab bising. Ini tarik ya. Okey, sudah. Jangan takut kawan. Lori ini tidak akan beralih ya. Kawan-kawan tengok tadi. Shaft ni dia panjang. Kalau kita tarik handbrake, dia shaft ni dia panjang. Bila dia panjang, dia tolak dia punya level yang ada di sini ni. Okey. Ini saya bawa kawan-kawan buka. Ini sudah jam sebab sudah jam ini.
Ini sudah jam. Mau kena kuat sedikit baru boleh. Saya tidak mau kuat sebab saya buat video. Oke, ini longgar. Memang longgar. Ini patut ikat brake nih. Lama sangat tak kena ikat. Memang longgar ini. Sudah boleh tengok dekat sini ada jarak. Kita ikat. Kawan-kawan tengok. Dia pun akan mau pusing ini sah. Ini tanda sini. Dia sudah pusing kawan. Sudah cukup. Ikat saya cukup. Kalau kawan-kawan tidak confident, kalau saya ada lagi sedikit. Saya agak kasih 3 sedikit saja. Saya tak ikat kuat. Kalau kawan-kawan terikat kuat, tak boleh lagi tolak macam ni kan. Kasih dia buka sedikit, sudah cukup. Boleh. Tidak akan jamnya. Tapi kalau foreman memang dia akan buka 2 punya. Nanti dia takut sudah jam. Driver tak mau buka macam itu. Tapi saya percaya kalau driver sudah dia tengok jam, dia tahu buka, dia memang buka punya. Dia memang buka macam ni. Dia buka macam ni sudah. Cukup tengok kalau dia pusing balik. Kalau jam kena buka macam ni sudah. Buka habis lah, buka habis. Agak-agak dia tidak jam. Selepas tu ketuk dekat sini. Ketuk dekat sini bagi dia pakai hammer, ketuk bagi dia macam longgar sikit. Itu satu. Ataupun ini chamber buka kadang-kadang. Ini pun boleh kacau juga. Dia punya spring dia dekat dalam, dia terus tekan ke apa ke kan. Ini bocor. Boleh jadi juga. Macam ini. Chamber jenis besar macam ini dia ada handbrake. Bila angin tak ada, dia brake. Macam ini. Okey. Ikat balik. Saya punya phone kadang-kadang dia tiba-tiba mati sebab ada problem lah saya punya phone ni. Dia tiba-tiba mati. Tadi masa saya cek minyak hitam dengan kawan-kawan, dia tiba-tiba mati. Kenapa mati? Selalu macam ni handphone saya sekarang. Ikat brake macam ni. Sudah. Ada lagi sikit. Okey. Lagi sikit tak mau. Cukup. Ada lagi sikit tapi saya tak mau ikat nanti jam. Ada lagi sikit, tak apa. Saya kasih lepas sudah cukup. Jangan risau kawan-kawan, dia tidak akan jamnya. Sebaliknya dekat belakang sana. Sama juga, brake semua sama. Dia pakai drum brake. Okey, saya bawa kawan-kawan tengok bagian depan sini. Kalau kita mau cabut trailer ke apa ke kan. Ini jack, kita kasih naik habis. Kasih naik habis. Ikat rantai dekat sini. Ikat pergi sini, baru kita pergi jalan, buka dia punya pipe semua. Pipe semua buka dekat sini. Dekat sana ada satu untuk tarik. Saya masih berjalan ya kawan-kawan di sana. Baru tarik dekat sini. Ataupun kawan-kawan kalau nak potong, tarik dulu. First kita punya kerja tarik dulu. Macam saya first punya kerja tarik dulu. Baru cabut pipe semua. Jack baru kasih naik. Pipe cabut, selepas tu ada wire untuk jack, sambung tu wire tu jack. Baru kasih jack, tengah-tengah jack kasih rantai dekat sini. Dia sudah jack naik. Terus lepaskan itu handbrake dekat dalam lori, pergi depan. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita tidak tarik ini awal-awal, bila jack sudah naik, ini tak boleh tarik. Kebanyakan kita tak tahu punya. Kita jack siap-siap sampai dia ada space dekat sini, jarak sikit. Ini sudah sakut, tak boleh tarik dia. Kalau sekarang dia rapat macam ini, rapat, tak ada ruang dekat sini, dia senang-senang tarik. Kadang-kadang kita pun selalu kita jack dulu, lepas tu baru kita tarik ini. Kadang-kadang juga kita jack, dia boleh tarik, itu ada nasib baik. Kadang-kadang dia tidak nasib baik, dia sangkut dekat sini, tak boleh tarik sebab jack sudah. Sana sudah kena jack. Dekat sini dia ada space, dia macam dia sudah jadi tinggi. Dia halang ini benda sub ni untuk tarik. Susah sangat ditarik. Kawan-kawan hati-hati. Saya cerita sedikit untuk kawan-kawan fahamlah situasi dia. Macam itulah bagian depan lori dengan bagian jack. Okey. Mau tutup dia balik sana kawan. Spana saya sudah buang dekat sini. Sekejap lagi saya mau tutup dia macam ni. Senanglah kawan tutup ni. Pastikan benda ni tutup rapat dekat sini. Sekarang dia ada jarak dekat sini.
mau tutup dia, kita kena masuk roda nih kan. Ini dengan sini ada roda ini. Saya harap kawan-kawan boleh nampak. Saya tidak nampak sebab pantulan cahaya betul-betul ekstrim cahaya ini. Dekat sini ada longkang. Untuk dekat sini longkang dia sudah patah kawan. Saya bawa yang masih ada lagi. Dekat sini ada longkang dekat sini untuk benda ini duduk. Macam ini. Kita pastikan dia masuk betul-betul, masuk macam ni. Dia masuk. Yang roda tuh, yang dua, satu dekat sini, dua dekat sini. Pastikan dia masuk macam tu. Tolak dekat sini, tolak dekat dalam nih. Masuk tangan macam ini, macam tu. Kalau kita pegang dekat sini, hitam nanti dia punya ni kan putih. Sebaliknya macam ini. Kalau macam saya terus masuk macam ni. Sudah biasa masuk tangan macam ni. Tengok macam tu sikit. Agak-agak dia sudah masuk. Oke, tolak. Oke, kalau dekat sini dia ada satu klip. Oke, ini klip. Saya harap kawan-kawan boleh nampak. Dia akan masuk dekat sini. Kalau macam ini dia tidak masuk kan. Susah nak masuk. Kita pegang macam ini dulu. Pakai jari dekat sini. Tolak dia sikit, tidak boleh tolak. Oke, kita masuk atas dulu. Tolak dia punya bodi. Apa mungkin? Biasa dia senang masuk. Hari ini dia susah masuk Oke, dia sudah. Oh, ini sudah longgar kawan. Ini sudah longgar. Nanti saya mau ikat. Ini sudah longgar. Nanti saya ikat. Dia pun ada klip satu dekat sini, dekat sini. Boleh tengok dia punya klip. Selepas tu dia punya bonet. Macam tu saja. Sudah siap. Oke, saya bawa kawan-kawan tengok macam mana Sinamax modified dia punya bagian chassis dekat belakang ni. Sinamax modified dia punya format memang terbaik bagi saya. Banyak tebal. Biasa kita tengok dia tambah dekat atas ni saja kan. Besi. Ini dia terus dekat pau dekat dia punya body, dia terus balik. Dia balut dekat sini. Dia ikut ni spring punya besi. Dia potong hangat. Dia ikut, tengok dia sana ni potong. Dia pasang satu besi tebal dekat sana. So apa? Tak perlu tebal-tebal macam ini. Kan? Tapi dia punya sebab munasabah. Sebab Mofun ini tidak hidup. Dia pakai mati punya. Mofun mati, saya terus terang kawan-kawan, memang bagus. Bila kita sangkut lontai ke kiri ke atau ke kanan, kita lontai, kita hentam, dekat sini dia tekan betul-betul. Sebab Mofun dia hidup kan. Dia tidak hidup, dia mati. Ada Mofun yang hidup kiri kanan. Boleh juga. Tapi kalau lontai dia senang sangkut, saya pernah bawa. Kalau kita maksud dia lontai ke kita corner kiri trailer, kalau kita corner ke kiri, bawah perut trailer dia sudah kena dekat bawah dia. Memang senang sangkut. Biasa kalau itu Mofun jenis hidupnya senang sangkut. Bila saya bawa lori macam ini, Mofun mati macam ini, tiada kiri kanan. Saya sangkut kiri, saya sangkut kanan, memang dia boleh lepas. Memang dia tekan betul-betul dekat sini. Dia tidak hidup, dia mati. Tapi janji kena tebal dia punya akses apa dia punya ni bahagian chassis dekat sini kena tebal. Baru boleh pakai mati. Kalau kita nipis dekat sini, kita pakai mati macam ni, boleh bengkok kita punya chassis. Bahagian belakang ni memang senang bengkok. Itu sebab dia buat tebal dekat sini, dia mau pakai sini mati lagi padu kalau kita bawa. Apa yang saya tahu saya akan kongsikan kawan-kawan. Mana abang kita yang tahu, kakak-kakak kita yang tahu pasal Mofun, mana Mofun yang bagus, mana Mofun tidak bagus, kongsikan dengan saya. Kongsikan dekat ruang komen. Saya pun mau belajar juga, mana tahu saya cakap ini tidak betul. Kan? Biasa saya tambah lagi sedikit. Kalau Mofun hidup, kalau hidup tu Mofun, dia punya body dekat sini boleh tahan sikit. Tapi kalau sangkut susah. Susah. Dia senang sangkut lah kawan. Senang sangkut kalau Mofun dia hidup. Berbandingkan dengan Mofun yang macam ni mati. Itulah saya lebih suka Mofun mati. Kalau Mofun mati, benda ni memang kena tebal buat. Baru chassis dia boleh tahan kawan-kawan. Abang-abang, kakak-kakak kita yang tahu, komen lagi.
Balik-balik kawan-kawan kita yang lain tanya, "Bang, ajarlah mau kasih turun Excel nomor 5 dengan 6." Excel nomor 5 dengan 6 nih bukan serupa lori dulu-dulu dekat luar kita tekan dekat tepi trailer baru dia turun, bukan. Sekarang dia ada switch dekat dalam frame over sana. Sebelum saya cerita pasal switch frame over dekat sana, kita kena faham dulu dekat sini. Dia ada 3 belon dekat sini. Excel nomor 6 3 belon. Excel nomor 5 pun 3 belon. Okey, ini belon untuk naik. Untuk naik ini Excel nomor 5. Dia pump angin dekat sini. Ini pipe dia pump angin dekat sini. Belon ini akan naik pergi atas. Sama juga nomor 6 punya. Nomor 6 punya Excel. Dia pump angin kasih masuk dekat sini. Benda ni dia tarik pergi atas. Bila dia sudah tarik pergi atas, Excel tu akan ternaik lah macam ni. Sekarang lah tengah naik ini Excel nomor 5 dengan nomor 6. Sebab dia sudah pump angin dekat sini. Bila dia sudah pump angin dekat sini, belon yang dekat nombor 1 dekat sini dengan nombor 2, sebaliknya dengan sini, nombor 1, nombor 2, dia kasih keluar angin dia. Dia kasih keluar melalui ini pipe juga lah. Ini pipe untuk masuk, ini pipe untuk keluar. Dia kasih keluar pergi dekat dalam sana ada untuk agihan valve, angin valve. Dekat sana ada bawa trailer, saya tidak boleh masuk dekat dalam. Valve tu yang kontrol ini angin-angin semua. Sekarang Excel tengah naik sebab dia sudah masuk angin dekat sini. Okey. Kita akan tengok nomor 6 dengan nombor 5 ni. Saya akan turunkan dia punya bugi. Kalau turunkan senang saya kawan-kawan. Kita masuk dekat lori, kita tekan switch. Nombor 6 dengan nombor 5. Bukan susah. Tak payah hidup enjin pun tak apa, tiada masalah. Tak perlu hidup enjin. Kunci pun tidak perlu, N pun tidak masalah. Nombor 5. Nomor 6. Sama ada kita nak nomor 6 pun boleh, tiada masalah. Kita suka macam mana. Kita mau nomor 5 pun tiada masalah. Okey, hari ini dua-dua saya mau kasih turun. Dia tengah turun sana. Dia tengah turun. Okey, kita pergi belakang tengok. Kawan-kawan boleh dengar, dia tengah turun. Dia punya valve ada dekat sini. Okey, sebelum dia turun habis kita kena sampai, kita kena cepat sikit. Okey. Dia tengah turun. Boleh dengar dekat sini paling nampak. Hati-hati kawan, benda ni boleh meletup kalau nasi tidak baik. Boleh dengar Saya jarang sangat turun barang ni. Satu belon dia punya harga yang baiknya dekat-dekat 1000. Kalau biasa punya belon yang ini 500 boleh dapat. Okey, dia sudah turun habis. Itu valve yang tadi yang bunyi dekat tengah-tengah trailer tu, dia pump angin dekat sini. Dekat wire kuning ni, pipe kuning ni, pump masuk angin dekat sini. Belon ni satu dia masuk angin, belon dekat sini satu dia masuk angin. Itulah sebab kawan-kawan, kalau kita pecah satu belon, ini pun terjejas dia punya angin. Macam dekat sini pun sama juga. Bila dia sudah angin, dia pump dekat sini untuk turunkan ini belon ni. Yang angin dekat sini untuk naik ini Excel, dia buang itu angin. Dia buang itu angin, dia kasih isi dekat sini angin, sudah. Sama juga Excel nomor 6, sama juga dia punya fungsi, dia punya sistem sama juga. Semua Excel semua sama. Dulu-dulu kita punya Excel, kita punya mau kasih dia turun dia punya Excel nombor 1 ke, nombor 2 ke, atau nombor 3, 6, 7 seterusnya. Dia pakai stuck coke dia macam kepala pipe. Kasih dia buka angin, dia kasih pump dekat sana.
dulu punya. Dia buka itu angin, dia kasih masuk angin dekat dalam tuh. 2 biji balon. Sebaliknya dekat sana. Sudah dia kasih buka tuh kepala angin, itu kepala pipe untuk masuk angin sudah penuh, dia tutup. Ada macam itu, ada pun dia terus buka saja pun ada juga. Biasa dia terus buka saja. Yang model terbaru nih kita pakai Swiss. Dia letak Swiss tuh dekat dalam nih. Dia ada dekat tengah-tengah trailer sini. Tadi kawan-kawan ada dengar tak? Dekat sini tengah-tengah ada bunyi. Saya tak boleh masuk ke dalam, rendah sangat. 1 jengkal saja rendah dia. Saya tak boleh masuk dalam. Dia ada valve untuk agihan angin dekat tengah-tengah sini. Dialah kawal Swiss dekat dalam lori. Kalau kita dalam lori itu kita tekan tuh Swiss, ini valve dekat sini dia akan buka. Sama nomor 1 atau nomor 2 punya XL, nomor 3 ke 4 punya XL lah. Tak kisahlah, tapi sekarang saya punya lori nomor 6 dengan 5. Sama ada nomor 5 atau nomor 6 punya XL, yang valve dekat sini tuh yang kontrol untuk turunkan dia punya XL nomor 5 atau nomor 6. Sistem dia kawan-kawan memang senang, sangat senang. Yang penting kita faham saja pasal dia punya angin. Saya bawa kawan-kawan tengok lagi sekali sistem brake. Tadi kita sudah cerita untuk brake, saya bawa kawan-kawan tengok lagi. Brake macam ini, bila angin trailer tak ada, angin lori tak ada, chamber brake macam ni besar punya, dia akan brake bagus. Tapi tak boleh pakai untuk semua trailer sebab dia perlukan banyak angin yang ini. Jenis chamber macam ni, habis angin dalam lori, dalam ni dia ada spring. Dia akan tekan spring tu, dikasih tekan habis kuat. Kalau tak ada angin, dia yang berfungsi. Kalau ada angin, angin yang tolak spring tu pergi atas macam tu. Berbeza dari chamber brake trailer pakai Trailer ni pun ada besar brake macam tu, dia ada pakai juga. Biasa dia pakai 1 nomor 1 punya XL dengan nomor 3 dia pakai biasa. Nomor 5 dengan 6 ni dia pakai chamber biasa saja. Chamber chamber ni kecil saja. Pipe pun 1 saja. Chamber macam ini biasa kalau kita angin trailer tak ada, dia pun jadi free. Dia pun tidak berfungsi. Kalau angin trailer ada, baru dia berfungsi. Kita tekan brake, baru dia berfungsi. Yang ini nih. Kita tekan brake, angin tiup dekat dalam ni, dia tendang dia punya batang dekat sini, baru dia brake. Kalau kita tarik handbrake, perlukan angin dekat dalam ni, dekat bawah trailer ni ada 6 tong angin. Saya tidak silap. Ada yang 6, ada yang 5. Untuk support dia lah. Kalau kita tarik handbrake, sementara ada angin, pakai itu angin untuk tolak ini chamber. Ini brake Ini brake angin sini. Ini vacuum valve. Kalau sebenarnya dia punya sistem sama saja yang dekat carburetor. Vacuum valve sama saja dia punya sistem. Cuma ini dia besar. Orang panggil sudah panggil ni chamber, brake chamber. Mengenai itu brake, saya harap kawan-kawan faham apa yang saya terangkan hari ini. Buat video untuk hari ini kawan-kawan, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Lain yang planning, lain yang muncul. Kita borak dalam lori. Borak, start balik. Kawan-kawan, sedikit sebanyak penerangan saya pasal di saya punya lori ni. Saya punya lori ni lama punya lori kawan. Tapi memang setakat saya bawa ni memang alhamdulillah. Kalau saya sangkut ke apa ke, dia boleh keluar. Kadang-kadang saya rendah banjir. Setakat ni boleh lagi. Mungkin saya punya nasib pun, walaupun dia lama, tetap kira saya sayang juga lori ni. Saya macam-macam buat sebenarnya lori ni. Saya pasang player dekat sini. Bahagian tempat tidur ni saya kasih dia jadi rendah. Lagi dekat sini saya buat bracket kamera. Bracket kamera ni bukan macam ni saja. Sini kita boleh letak
GoPro ke apa, pakai kamera saja dia boleh masuk dekat sini. Kita nak kasih pergi sana ke, pergi sini ke, memang tidak goyang benda ni, memang tidak goyang. Lepas tu dekat atas sana ada dashcam. Saya letak dekat sana dashcam untuk tembak set mirror kecil yang dekat sana. Kawan-kawan boleh tengok set mirror tu. Dekat sini ada kecil set mirror. Lagi dekat sini pun ada kecil set mirror. Kecil ni dia boleh tembak. Dashcam ni dia boleh tembak tepi tu. Bila saya impit orang ataupun orang impit saya, ada dashcam yang bekerja. Satu kelebihan dashcam, saya pun recommend semua kawan-kawan saya bawa kereta, bawa motor ke lori, mesti bawa ada dashcam. Kita senang nak bercerita dengan trafik. Saya pun bukan pandai sangat bab penerangan ni kan. Saya pun belajar juga kan. Biasa kalau bab penerangan ni kan, saya selalu tanya saya punya kawan-kawan, saya punya abang-abang sebelum saya buat video. Memang saya akan tanya dia orang macam mana itu, macam mana ini. Dia orang pun terangkanlah benda-benda tu. Kebanyakannya saya pun belajar dari orang lama. Orang baru pun saya belajar juga. Saya pun tidak kira juga orang baru ke orang lama ke. Yang penting saya tanya dia, kalau dia punya penerangan tu bagus ke, kan saya akan gunakan dia punya penerangan tu. Dia ada logik, saya akan gunakan penerangan dia tu. Saya pun belajar juga. Itu saja kawan-kawan buat video untuk hari ini. Sudah tengok angsa jingga punya lori. Saya belum tunjuk habis lagi. Sebenarnya banyak lagi yang saya buat lori ini, tapi next video insyaAllah lain kali saya akan tunjuk lagi apa-apa yang saya buat lori ini. Assalamualaikum. Salam sukses.